Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Semoga kita semua sehat ya. Nah, hari ini kita mulai lagi belajar matematika, masih mengenai perbandingan. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai ya. Belajar hari ini mengenai perbandingan. Materinya adalah perbandingan pada jarak, waktu, dan kecepatan. Nih, untuk menghitung salah satunya menghitung jarak, waktu, atau kecepatan itu ada rumusnya. Nah, yang pertama kita mau menentukan kecepatan dulu. Rumusnya adalah kecepatan atau v sama dengan jarak dibagi waktu. Contohnya, ini biasanya sih soalnya soal cerita ya. Ini udah Ibu singkat dulu. Nanti kita belajar soal ceritanya di pertemuan selanjutnya. Ya, contoh, diketahui jarak adalah 150 km. Waktu tempuhnya untuk menempuh jarak 150 km, waktu tempuhnya adalah 2 jam. Nah, ditanyakan adalah kecepatan yang digunakan untuk menempuh jarak 150 km dalam waktu 2 jam. Kecepatannya berapa? Naik sepeda, naik motor, naik mobil nih. Kita menghitung kecepatannya dengan jarak 150 km, waktunya 2 jam. Yuk kita coba ya. Ingat tadi rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Jawabnya adalah, tulis dulu rumusnya. Kecepatan atau v ya, v sama dengan jarak s dibagi t. Atau bisa juga nih kita pakainya yang huruf awalnya aja. Ini namanya jarak sama dengan kecepatan ya, yang dicari ya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jadi biar kamu nggak ngapalin VST, ini ambil huruf depan-depannya aja. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Ini jawabnya sama dengan V sama dengan jarak 150 km dibagi waktu 2 jam sama dengan 150 dibagi 2, 75 km per jam. Nih, gitu aja hitungnya, gampang. Nih, kalau kamu pakainya yang ini, kecepatan sama dengan jarak 150 km dibagi 2 jam. Sama dengan 75 km per jam. Kayak gitu. Ya. Ini rumus untuk mencari kecepatan. Apa rumus untuk mencari jarak atau waktu? Yuk kita lanjutkan ke rumus menentukan jarak. Ini ada jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Di contoh soalnya adalah diketahui umpamanya Andi naik sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam. Waktu tempuh yang digunakan Andi adalah 3 jam. Nah, ditanyakan berapa jarak yang ditempuh Andi. Biasanya begitu soal cerita ya. Jawabnya, jawab sama dengan jarak. Jarak sama dengan apa rumusnya? Kecepatan. Kecepatan dikali waktu sama dengan kecepatannya berapa? 40 km per jam dikali waktu 3 jam. Jaraknya sama dengan 40 dikali 3 berapa? 4 kali 3 12. 120. Nih jamnya dicoret. Tinggal
jam dibagi jam. Ya. Tinggal 120 km. Ingat ya, apa namanya ini? Kilometer per jam, terus tadi waktu, kecepatan itu wajib ditulis satuannya. Jangan ditulis cuma angkanya 40 kali 3, nggak bisa. Ya, karena nanti kalau ada perbedaan kita harus samain dulu, konversi dulu. Ya, itu kalau kita menghitung atau menentukan jarak. Bagaimana cara menentukan waktu? Rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Contoh umpamanya Susi dan keluarga mudik lebaran. Jarak yang ditempuh adalah 480 km. Kecepatan kendaraan yang digunakan adalah 80 km per jam. Nah, berapakah waktu tempuh yang digunakan Susi dan keluarga untuk sampai di kampung halamannya? Nah, contohnya gitu ya, soal ceritanya ya. Nih, jawabnya gimana? Ingat waktu. W sama dengan rumusnya apa? Jarak dibagi kecepatan sama dengan W. Jaraknya berapa? 480 km. Kecepatannya berapa? 80 km. Sama dengan berapa? Kilometer per jam ya. Nah, waktu tempuhnya berapa? Nih, 0 sama-sama 0 nih, sama-sama dibagi 10, 0-nya hilang. Kilometer dibagi kilometer hilang. 48 dibagi 8 berapa? 6 ya, 6 jam. Begitu caranya menghitung waktu. Kalau pakainya yang TSP ya, T sama dengan S dibagi P sama dengan 480 km dibagi 80 km per jam sama dengan 6 jam. Ingat kenapa 6 jam? Kilometer dibagi kilometer habis ya. 480 dibagi 80 sama dengan 6 jam. Begitu. Nih, supaya kamu gampang ingatnya. Ini yang gampang nih, Pak. Bikin segitiga. Nih, di sini J per di sini K, di sini W. Atau kalau ngikutin yang di buku ya, pakainya yang S, V sama T. Yang S apa di sini? S itu jarak. Kecepatan itu V dikali T. Gimana caranya, Bu? Nih, kalau kamu mencari jarak namanya, yang dicari jarak tutupin. Berarti rumusnya K dikali W. Kalau yang dicari K, nih J dibagi W. Yang dicari W, J dibagi K. Kayak gitu. Ini juga sama. Yang dicari S, jadi V dikali T. Yang dicari V, S dibagi T. Yang dicari T, S dibagi V gitu. Itu biar mudah ya, bikin segitiga. Tapi nggak boleh terbalik, nanti V-nya di atas ya, nggak boleh. Ya, harus sesuai nih. Boleh dicatat di buku. Ya, itu adalah perbandingan pada jarak, waktu, dan kecepatan. Ini juga ada lagi hampir sama. Perbandingan pada volume, debit, dan waktu. Gimana? Itu hampir sama. Ya, untuk lebih jelasnya kita mau mencari tahu nih cara menghitung salah satu volume, debit, atau waktu. Ya, kita lanjutkan cara mencari pada volume, waktu, dan debit. Nah, kita mau mulai mencari rumus pada volume, waktu, dan debit. Ini biasanya nih
menghitung umpamanya ada sebuah bak mandi mempunyai volume sekian liter. Terus untuk mengisi bak mandi tersebut sampai penuh dibutuhkan waktu sekian menit atau sekian jam. Nah, berapa debit air yang keluar dari keran tersebut? Biasanya begitu. Nah, ini kita cari rumusnya dulu. Rumus debit. Debit itu air yang mengalir melalui keran atau selang biasanya. Nah, volume itu adalah isi dari bak mandi, bisa juga kolam, bisa juga akuarium, bisa. Waktu itu adalah berapa waktu yang digunakan supaya tadi bak mandi atau kolam atau akuarium tadi penuh, waktunya berapa ya. Ini hampir sama dengan yang tadi jarak, waktu, dan kecepatan, tapi di sini yang kita cari adalah volume, waktu, dan debit. Sama, bikin juga segitiga. Nih, ditutup, umpamanya nyari volume, debit dikali waktu. Nyari debit, volume dibagi waktu. Nyari waktu, volume dibagi debit. Ibu kasih contoh satu aja ya. Ini contohnya, umpamanya gini. Diketahui sebuah bak mandi mempunyai volume 4000 liter. Waktu yang digunakan untuk mengisi bak mandi tersebut adalah 2 jam. Nah, berapakah debit air yang keluar dari keran kamar mandi tersebut? Biasanya begitu. Jawabnya hampir sama kayak tadi. Sama dengan, ingat rumusnya, debit sama dengan volume dibagi waktu. Sama dengan volumenya berapa? 4000 liter. Waktunya berapa? 2 jam. Nah, debitnya sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2000 liter per jam. Debitnya, air yang keluar dari selang adalah 2000 liter per jam. Tuh, kayak gitu. Gampang ya. Kasih contoh satu lagi ya. Umpamanya diketahui debitnya sama dengan 200 liter per jam. Waktunya sama dengan 30 menit. Terus ditanyakan volume berapa? Nih, jawab. Karena di sini disuruhnya jam, 30 menit harus kita ubah dulu menjadi jam. Nih, 30 menit itu sama dengan setengah jam. Jadi mencari volume sama dengan debit dikali waktu. T ya, waktunya T ya. Debit dikali waktu sama dengan 200 liter per jam dikali setengah jam. Sama dengan berapa? Jam dibagi jam habis. 200 dikali setengah. Yuk, pas belajar kemarin perkalian pecahan, 200 dibagi setengah. 200 dibagi 2 sama dengan 100. 100 dibagi 1, 100 liter ya. Itu. Ini contohnya yang satuannya beda, kita harus samain dulu ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahaminya dan dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, kita mau pulang kampung, naik mobil, naik motor, mau naik apa, mau pergi kemana. Uang kita segini nih buat beli bensin. Kira-kira jaraknya berapa kilometer? Terus kecepatannya berapa? Terus waktunya berapa? Nah, kita bisa kira-kira uang kita cukup apa enggak? Gitu.
ya. Itu tujuannya kita untuk dalam kehidupan sehari-hari. Kamu juga mau ngisi bak mandi, kira-kira debitnya berapa? Mau ditinggal ke warung dulu, nanti kira-kira bak mandinya udah penuh apa belum? Kira-kira ditinggal ke warung umpamanya 30 menit, airnya udah melimpah apa belum? Jadinya kita udah kira-kira nih, kita harus pulang berapa menit gitu. Ya, itu gunanya untuk kehidupan sehari-hari. Ya, jangan lupa nanti tugasnya udah dikirim di WA grup. Ya, dikerjakan sesuai dengan contoh yang sudah Ibu berikan. Ya, demikian ya pertemuan hari ini.